Saya ingin ke Bang Johannes. Bang Jo, kalau kita lihat merujuk pada judul kita pada pagi hari ini, Hasto tersangka Megawati pasang badan, memang Bu Megawati akan datang, akan ada agenda untuk datangi KPK terkait pentersangkaan Pak Hasto? Kalau pertanyaannya seperti itu nanti saya jawab, kita tunggu aja nanti. Oke. Apakah Ibu Ketua Umum akan datang? Ya nanti tunggu aja. Kita lihat bersama-sama. Tapi akan ya? Tanggalnya yang belum tahu gitu. Tanggalnya belum tahu, nanti kita lihat aja. Okay. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mendatang ke KPK itu tujuannya apa? Loh, kalau soal mau datang atau tidak, kan nggak disalahkan secara hukum toh. Mau datang. Ingat nggak dulu kasusnya Pak SBY? Pak SBY itu presiden zaman itu. Tapi dia datang ke Polda untuk melaporkan seseorang. Presiden loh. Terus itu apa itu namanya? Intervensi atau bukan? Melaporkan. Kalau ini melaporkan. Nah, kan dia seorang presiden kan? Tinggal panggil aja nih. Iya, baik. Panggil Kapolrinya, panggil ini kan? Oke. Nah, kalau misalnya Ibu Ketua Umum harus datang ke KPK, salahnya di mana? Oke. Ibu Ketua Umum ini warga negara biasa kok, bukan presiden yang bisa mengintervensi. Di mana mau intervensinya? Soalnya publik juga menduga-duga ini intervensi apa lobby-lobby nih gitu ya. Intervensi di mana intervensinya orang warga biasa kok? Oke. Bang Jo, ada informasi memberikan juga support kepada anak buahnya, kepada anggotanya, ya itu dibenarkan kok, nggak ada yang salah di situ. Bang Jo, informasinya kader PDI yang di daerah-daerah ini mendorong agar kemudian PDIP ataupun Hasto ini mengambil pra-peradilan. Apakah itu nanti langkah yang akan diambil oleh PDIP? Ya, kita sedang pikirkan untuk ngambil langkah itu. Sekarang ini kita memang lagi bicara politisasi, semuanya lagi di framing. Berita harus kita jawab dengan berita. Kita nggak mau ngasih tahu ke publik langkah-langkah konkret. Nah, imbasnya ini kan, saya cerita sedikit lah, kan kita mau gas juga nih. Nah, bahwa kenapa sampai ke Mas Hasto ini terjadi? Ini kan berawal ada dua. Ini puncak nih, puncak dari cerita yang menjadikan Mas Hasto ini. Ini dugaan kami. Singkat saja ya, Bang. Nah, yang pertama, bahwa PD Perjuangan melakukan pemecatan terhadap 3 kader itu. Kan saya kira publik sudah tahu 3 itu namanya. 3 kader itu siapa? Biar diperjelas. Ya, diperjelas ada. Namanya Saudara Joko Widodo, ada Saudara Gibran, ada Saudara Bobi. Baik. Kan? Nah, itu yang kedua, ada pertemuan antara Saudara Sekjen dengan siapa itu si Ibu Felicia. Ya, kalau itu mantannya dulu ini si Mas Kaisang dulu. Nah, jadi itu tuh puncaknya itu 2 pertemuan itu terakhir. Jadi ada kaitannya dengan itu? Ya, kita menduga ada kaitannya. Nah, sehingga didatangin Mas Hasto ini, didatangin oleh seseorang, ya kan? Jangan dilakukan pemecatan, ya kan? Jangan dilakukan pemecatan. Kalau dilakukan pemecatan, saudara akan dijadikan tersangka. Dari 3 orang tadi? Ya, langsung berarti ya, atau perantara ya, ada petugas? Jadi memang karena pemecatan itu. Jadi karena pemecatan itu yang dipecat ini betul-betul marah benar ini. Nah, jadi itu yang kita menduga loh. Ya, itu dugaan. Itu dugaan. Baik. Tapi cocokologi lah ya. Tapi bisa kita rasakan dong. Ya. Kan bisa kita rasakan kan. Iya, nanti dirasakan lagi kalau kita diundang lagi deh di diskusi besok dan mungkin ya. Mas Yudi. Jadi mau panjang ya. Soalnya udah segmen terakhir kita nih. Mas Yudi, kalau dilihat tadi misalnya Bu Megawati datang, apakah ini bisa dibilang sebagai bentuk intervensi karena publik bisa opini ke sana? Ya, menurut saya kan Ibu Mega kan ya ibu kita semua lah, negarawan beliau ya. Jadi ketika beliau mau datang ke KPK, saya pikir tidak jadi masalah dan tentu saya berharap pimpinan KPK menyambut juga gitu kan. Tapi kan kalau bicara tentang kasus, tentu pimpinan KPK tentu akan menjaga pembicaraan mereka. Sama seperti ketika kemarin Bu Mega menyampaikan ingin bertemu dengan Rosa, misalnya sampaikan ya kalau memang pertemuannya resmi ya Mas Rosa ya datang juga tidak jadi masalah. Tapi kan tentu membicarakannya apa kan, itu yang menurut saya hal yang penting dan krusial. Nah, bagi saya bahwa KPK fokus saja pada penegakan hukum dan harus segera menuntaskan kasus ini untuk dibawa ke pengadilan supaya apa? Supaya tidak ada hal-hal yang persepsi yang membuat negatif citra KPK. Sekarang kan KPK tentu di pimpinan baru ini ingin memulihkan citranya yang anjlok dibandingkan dengan penegak hukum yang lain. Jadi seperti itu kuncinya.
setidaknya tadi benar kata Mas Adi, ketika kasus-kasus besar lain yang masih PR dituntaskan, ya bukan hanya kasus ini, ya tentu kita akan mempunyai KPK yang kuat lagi. Seperti itu. Oke, terakhir mungkin Mas Adi, singkat saja Mas, ini pasang badan Bu Megawati ini akan datang tadi sampaikan juga, ini apa nih bentuk apa tindakan yang akan dilakukan nih kira-kira? Saya ingin komentar 3 hal. Pertama, sepertinya pernyataan Megawati itu harus diletakkan dalam konteks jangan menggunakan hukum sebagai alat untuk menggebuk seseorang. Katakan bahwa ada persoalan hukum, ya itu di atas segala-galanya, harus dilepaskan dari konteks politik. Nah yang kedua, ya nggak masalah, paling ingin bertanya apa yang kemudian membuat Pak Hasto jadi tersangka, siapa kemudian penyidiknya, ngobrol. Kalau disebut mengintervensi, ya harus diakui PDIP hari ini bukan siapa-siapa. Megawati bukan presiden, bukan pejabat yang saya kira banyak orang yang juga tidak mau berkawan dengan PDIP belakangan ini setelah kalah dengan Pilpres, ya. Bisa dicek, di pilkada juga dikeroyok. Nah yang ketiga, kan publik tahu lah, negara kita ini kan semacam akuarium, semacam rumah kaca. Jadi semua peristiwa politik di lapangan elit, semua peristiwa hukum yang ada di semua lini, itu kan terpotret dengan gampang. Kayak Bang Johan kemana-mana ngomong apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Sepertinya Mas Yudi juga tahu persis bahwa ini persoalan hukum ada kaitannya dengan politik. Ini ada peristiwa hukum terkait dengan pepecatannya. Ngomong kemana-mana, ngomong ke Pemret, ngomong kemudian pimpinan-pimpinan media, ngomong ke kalangan aktivis. Ini yang kemudian menyebutkan bahwa sehebat apapun berkilah KPK, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum yang lain, kalau memang kasus hukum memang jauh lebih kuat muatan politisnya, orang nggak akan percaya. Kan itu aja intinya. Artinya apa? Hukum harus jadi panglima. Hilangkan intensi kepentingan-kepentingan politik apapun. Baik, itu kata penutup yang luar biasa dari Mas Adi. Hukum harus jadi panglima. Baik, singkat saja singkat. Kata penutup kan. Jadi memang ini tugasnya KPK untuk membuktikan di mana Harun Masiku. Iya. Kan udah bikin ada sembara-sembara tuh. Betul, ini tugasnya KPK. Kita akan tunggu apakah dengan penetapan tersangka ini Harun Masiku bisa ditangkap. Kita akan tunggu itu. Terima kasih Bang Johan, terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih.